Halo teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan kali ini kita senantiasa diberi panjang umur, diberi kesehatan, diberi keselamatan, serta diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan di video kali ini ya teman-teman, saya memberitahukan kepada teman-teman, dan di video saya kali ini saya mau menceritakan akhir kehidupan kakek yang sekarang kakek sudah meninggal dunia dan sudah tenang, insya Allah sudah tenang di alam sana ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, tugas saya menjaga kakek sudah selesai. Saya sudah menjaga kakek sudah 3,5 tahun ya teman-teman. Sebenarnya ini kontrak yang kedua, tapi ya nasib berkata lain dan kita nggak tahu nasib seseorang, rezeki seseorang, hidup mati, rezeki itu sudah di tangan yang kuasa, dan sebelum kita lahir sudah dicatat di lauh mahfuz kapan rezeki kita datang, kapan jodoh kita datang, dan kapan maut kita menjemput kita ya teman-teman. Jadi alhamdulillah. Dan selanjutnya nggak tahu saya nanti jaga nenek atau pindah majikan, saya belum tahu ya teman-teman, sebabnya majikan masih sibuk dan saya dikasih tugas untuk apa ya, ini namanya saya nggak tahu namanya ya teman-teman. Saya baru kali ini menjaga pasien yang meninggal, suruh bikin kayak gini ya, kata kayak perahu-perahu nanti. Kemarin sudah dapat ya teman-teman, udah dapat banyak banget loh. Ini kemarin satu box banyak banget ini ya teman-teman, tinggal segini. Dan seandainya nanti kalau saya pindah majikan, minta doanya ya teman-teman supaya dapat majikan yang baik dan dilancarkan segala urusan saya. Tapi kalau neneknya agaknya kan masih sehat, kayak nggak mau dijaga, tapi ya nggak tahu juga ya nanti, kan namanya juga sudah orang tua gitu. Majikan sih kemarin bilang kamu tunggu aja dulu sampai 2 bulan kan gitu. Nanti sambil apa ya, jaga nenek. Kalau tapi neneknya kelihatannya kayak nggak mau dijaga, kayaknya saya itu masih sehat, nggak mau dijaga, saya mau hidup sendiri katanya gitu ya. Tapi ya nggak tahu juga ya teman-teman. Ini caranya begini ya teman-teman, bikinnya. Minta doanya ya teman-teman, semoga dilancarkan segala urusan saya. Sekali lagi, kalau seandainya saya pindah ya mudah-mudahan dapat majikan yang baik, yang seperti saya inginkan. Kalau seandainya masih tetap di sini, neneknya mau dijaga, mudah-mudahan neneknya juga baik, berubah baik. Dia itu agak sedikit selewat gitu ya, jadinya harus penuh kesabaran, nggak kayak yang saya jaga. Akong itu kan orangnya sebenarnya baik, dia itu. Dan sebenarnya ya teman-teman, mau cerita sedikit, Akong itu sebenarnya itu nggak ada kemarin ya di rumah sakit ya, sudah 5 hari kan opnam di rumah sakit. Positif, nggak maksudnya nggak ada penyakit kan. Hari Minggu kan ke rumah sakit ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dokter bilang ini hari Jumat besok bisa pulang kan gitu, kakek nggak apa-apa. Lah saya malam kan otomatis kan itu ya teman-teman, beresin barang-barang ya. Lah kok kakek panas gitu loh, kan mau apa ya, demam dan gitulah. Terus saya lari ke apa ya, kantor itu suster itu ya. Saya bilang ke susternya, suster itu kakak drop lagi, orangnya panas kan gitu. Terus di PCR langsung positif COVID ya teman-teman, positif COVID. Terus saya berdua di karantina, otomatis saya kan ikut di karantina sama kakek ya. Di karantina 2 minggu teman-teman, dari tanggal 25 apa ya, September, 25 September saya kakek masuk rumah sakit. Terus tanggal 16 Oktober kakek meninggal dunia ya teman-teman. Begitulah ceritanya ya teman-teman. Cerita kehidupan
apa ya, menjaga seorang lansia kan gitu ya. Cerita kehidupan menjaga seorang lansia. Dan ini saya mau cerita sedikit tentang untuk melempitin ini. Saya juga nggak nanya kemarin ya ini namanya apa, tapi cuma saya dikasih apa ya, dipelajari ini dilempit kayak gini, dan ini hasilnya ya teman-teman, kayak perahu. Kalau di kita itu kayak perahu ya. Kayak perahu. Ini cara ngelempitnya begini teman-teman. Sebenarnya ini segi 4 ya teman-teman, cuma kemarin langsung saja ya teman-teman, kemarin itu dibantu majikan ya, kan banyak sih, dibantu majikan, saya lempitin biar saya lipetin biar cepet kamunya bikin. Kan ini sudah mau apa ya, dibakar lah apanya, kertasnya mau dibakar gitu loh. Saya nggak paham bener, yang penting ikutin suruh ngapain gitu aja. Dan kemarin juga waktu upacara Krismasi apa ya gitu, upacara pembakaran kakek ya, itu dari jam 10 malam sampai jam 12 malam ya. Tapi apa ya, namanya covid sih, namanya terkena covid, jadi nggak nunggu lama, langsung dibakar ya. Aku lihat di rumah sakit ya teman-teman, cuma saya sipinin badannya gitu ya, terus dipakein baju orang ya, baru pertama kali ya teman-teman saya apa ya, melihat orang meninggal di Taiwan ya teman-teman. Yang dulu nenek saya meninggal tapi kan di rumah sakit, sayanya kan pas pulang cuti, jadi pas aku cuti nenek di ICU, jadi meninggalnya saya nggak melihat ya gitu. Lah waktu saya ke Taiwan nenek sudah meninggal, terus aku ganti majikan ini, langsung ganti majikan, langsung masuk ke sini kan, sebabnya kan aku di Indonesia kan sudah dicariin majikan. Ya baru kali ini saya melihat dan merawat orang yang sudah meninggal dunia. Ternyata orang Taiwan itu kalau meninggal dunia ya teman-teman, dipakein baju, celana, terus ya saya pakein sepatu, terus ya pakai masker juga ya teman-teman, karena dia kan covid katanya kan gitu. Terus langsung saya nggak bisa itu ya teman-teman, kemarin nggak bisa ngerekam videonya, sebabnya dokter banyak, orang banyak, takutnya nanti nggak boleh. Jadi saya sudah nggak kepikiran lah, saya kaget apa ya, nggak percaya lah gitu loh, sebabnya kakek kan nggak ada kronologi penyakit dalam sih sebenarnya gitu. Aslinya kakek itu cuma lumpuh doang kan gitu. Jadi ya cuma saya pakein baju, pakein celana, terus saya pakein sepatu, terus saya pakein masker, terus langsung di apa ya teman-teman, diselimutin gitu aja, langsung dimasukin plastik putih itu ya teman. Ada dan di kafani, kalau orang Islam dikasih kain kuning sebelum dimasukin plastik putih itu ya teman-teman, itu saya selimutin gitu ya, terus dikasih selimut kuning juga, dilapisi selimut kuning, terus langsung dimasukin plastik putih teman-teman, dimasukin langsung putih ya. Yang di situ yang menyaksikan segala macamnya ya cuma saya, majikan nggak ada yang boleh masuk. Jadi ya majikan benar-benar berterima kasih semuanya, majikan anaknya si Akong berterima kasih sama saya sampai saya itu nggak bisa berkata-kata ya teman-teman. Mereka emang berterima kasih, banyak berterima kasih sama saya, karena saya merawat kakek dari masa sehatnya sampai akhir hayatnya di pangkuan saya mereka. Dan alhamdulillah ya teman-teman, nggak pamer sedikit banyak, alhamdulillah ya dikasih hangpo sama majikan. Begitulah cerita kehidupan saya, aktivitas saya sampai saya menjaga kakek sampai akhir hayatnya. Yuk kita lanjut ya teman-teman, kita bikin ini, nggak tahu namanya apa ya,
Pokoknya kita suruh lipat-lipat ini. Pertama ya teman-teman, ini kan masih gini, ini harus gini, nggak boleh gini, lain lagi nggak boleh gini, ini harus kayak gini, antara ini dan ini harus sama kan gitu. Terus ininya dilipat gini ya teman-teman, ribet teman-teman. Ini sudah ada seminggu loh kan, hari Minggu kemarin sampai hari Minggu ini. Kakeknya kan meninggalnya hari Minggu. Ini lipatnya gini ya teman-teman. Saya kemarin juga sampai 10 kali ini melipat, ini nggak bisa. Lipat begini ya teman-teman. Ini harus sama, masukin sini, kita balik, kita masukin, jadi deh perahunya. Kalau ini ya teman-teman, jadi deh ini satu persatu ya teman-teman. Ini tadi pagi dapat segini banyak. Ini satu bungkus plastik, satu plastik kecil gitu ya. Satu bungkusnya segini ya teman-teman, buahnya ini. Satu bungkusnya segini. Ini harus selesai, ini tinggal sedikit, nanti insya Allah hari ini juga selesai. Dan besok hari apa ya? Hari Rabu kita ke peraduannya sana, ke tempat persemayamannya ya teman, persemayamannya kakek. Di sana banyak buah-buahan, banyak apa ya, ciki-ciki gitu ya teman-teman. Terus banyak nggak di sana pas waktu itu mau rekaman juga nggak bisa teman-teman, waktu upacara itu ya, upacara pembakaran kakek itu nggak ada sinyal. Baru kali ini ya teman-teman saya selama di Taiwan lihat orang mati di Taiwan, orang meninggal gen, maaf, meninggal di Taiwan. Dan ternyata banyak kertas-kertas yang harus ngurusin, kertas-kertas yang harus dibakar ya teman-teman. Sedih nggak percaya ya teman-teman ya, tapi ya sudah takdirnya itu. Aku itu menangisnya itu apa, majikanku itu sampai berterima kasih semuanya kan, dia COVID kan otomatis nggak boleh masuk, jadi dengan apapun juga cuma saya sendiri yang di dalam, yang ngupokoro lah, yang apa ya sebenarnya ya bahasa Indonesia, terus ngupokoro mayat, yang bersin, pakai baju segala macam itu saya. Tapi orang meninggal di Taiwan saya nggak itu ya teman-teman, nggak kayak orang Muslim. Orang Muslim kalau meninggal kan kita ada ribawanya ya, ada hawanya takut gimana gitu ya. Apalagi kalau pas meninggal gitu kan kita takut. Tapi aku merawat kakek sampai meninggal itu nggak ada rasa takut apa ya teman-teman. Alhamdulillah, sampai kamar itu udah, ini kan sudah 7 hari ya teman-teman lewat, sudah 7 hari lewat. Saya tidur di kamar sendiri, itu kamar kakek itu ya, nggak pernah mimpi ya, nggak pernah apa, nggak kayak orang di kita orang Muslim kan ada di bawahnya. Saya sendiri, almarhum suami saya juga, aku itu kalau lihat tempat tidur saya sendiri juga gimana gitu, kayak beda lah gitulah, orang Muslim sama orang
Buddha, orang non Muslim gitu ya teman-teman. Nggak ada takut-takutnya sama sekali, alhamdulillah nggak ada. Orang hawane wedi, kaya wis biasa. Wong jenenge kakek kan selama itu kan sudah ada setengah tahun kan suka tidur terus, jadi kan sudah kayak aku kan sudah kayak merawat orang yang mayit hidup. Sambil ngomong sambil cerita kehidupan saya ya teman-teman sebagai seorang TKW Taiwan yang menjaga kakek dari masa sehatnya sampai akhir wafatnya ya teman-teman. Dan sekali lagi ya teman-teman, minta doanya seandainya nanti saya pindah majikan, mudah-mudahan dapat majikan yang baik, yang lebih baik dari ini, dan dilancarkan segala urusan saya ya teman-teman. Dan kalau seandainya pun toh aku netap di sini, mudah-mudahan neneknya mau dijaga. Neneknya itu masih sok keras ya teman-teman, tapi aslinya juga kakinya itu sudah susah untuk jalan ya, tapi dianya itu masih ngengkel sama majikan kemarin, saya masih ngengkel, dia itu nggak mau dijaga kan gitu. Tapi majikan saya disuruh sabar dulu untuk menenangkan hati nenek, dan sementara ya ngelihati nenek dari kejauhan, sebabnya nenek nggak mau dipapa, nggak mau apa kan masih waras ya teman-teman. Majikan tetap mempertahankan, tapi kalau neneknya nggak mau dijaga, aku harus kerja apa? Walaupun dipertahankan kan saya bingungnya kan di situ ya teman-teman. Kalau kita nggak ada kerjaan kan ya, kita namanya pekerja kan ya gimana sih? Toh lagian ntar kalau neneknya dijaga nggak mau kan, dia kan ngomongnya kan ngawurnya gini, suka ngadu apa yang aku kerjain gitu sudah benar tapi nggak benar, takutnya kayak gitu ya teman-teman. Takutnya jatuhnya ke fitnah, kan namanya juga orang tua kalau sudah uteknya sudah saya nggak mau dijaga, saya pokoknya nggak mau dijaga gitu kan, nggak boleh dipaksa, nanti malah jadinya timbulnya fitnah, sayanya takut gitu ya teman-teman. Jadi ya sekarang ya sudah apa ya istilahnya di hati saya ya lillahi ta'ala lah, wallahu a'lam, apa yang terbaik insya Allah tahu segala isi hati kita cuma bisa berdoa, memohon, berpasrah diri, bersyukur ya teman-teman. Sebenarnya sih ya masih sedih, benar-benar sedih, bukannya itu ya sedih nggak percaya ya, sebabnya pas waktu mau ajalnya itu nggak ada suaranya. Biasanya kan dia itu kan dalam seminggu itu apa ya nafasnya itu gitu, tapi dalam seminggu yang mau ajal menjemput itu dia itu kok, saya kan gini, kakek kok sekarang kok nggak batuk-batuk, apa itu juga nggak ada suaranya grok-grok gitu ya teman-teman. Kok apa kakek apa ya maksudnya sembuh ya kan, nggak ada firasat, maksudnya nggak terlintas kakek nyawanya umurnya sampai di sini, kan nggak terlintas ya, kita nggak tahu ya teman-teman. Tak kasih minum sama selang itu ya teman-teman, yang kayak kemarin ya yang saya waktu di rumah sakit itu juga masih masuk ya teman-teman. Jam setengah 6, jam 6 pagi saya kasih makan, saya kasih minum susu itu masuk. Terus jam 7 itu suster datang meriksa, mau infus, mau nyuntik segala macam ya teman-teman. Udah disuntik sama susternya, terus susternya ngasih aku obat. Oh meme ini obat untuk kakek gitu ya kan, obatnya ya saya seduh sama air ya teman-teman kan, obatnya juga minumnya sama selang ya. Lah kok lihat di komputer itu ya teman-teman yang berjalan itu namanya apa saya nggak tahu itu.
itu susternya lihat di komputer itu kok terus gini, stop kan gitu ya ke aku, ada apa kan gitu. Saya masih mudek obatnya ya, kakek sudah nggak ada nyawanya aku. Lah saya itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya kalau orang muslim kan harus bilang gitu ya teman-teman, tapi nggak tahu itu nyampe sama orang non muslim. Saya yang nggak tahu ya teman-teman, kita kan orang muslim harus mengucapkan innalillahi kalau ada yang meninggal. Saya itu lemes teman-teman, tulang-tulang saya itu lemes semua. Saya itu sampai member apa ya teman-teman, nggak percaya lah gitu. Langsung saya peluk kakak ya, ternyata sudah nggak ada itunya, ini denda sudah nggak ada kan, sudah benar-benar nggak ada. Terus saya kasih, katanya kan suruh itu dibersihin, dilap badan, sudah tak lap semua, disuruh ngasih pampers, tak kasih pampers. Terus susternya ngomong, Meme ngambil baju yang bagus dan celana kan gitu. Dan terus saya ngambil baju yang bagus itu sudah, yang baju jelek-jelek kan langsung masuk sampah ya teman-teman. Yang bagus saya kasih baju kemeja ya teman-teman, baju kemeja lengan panjang, celana panjang, dan untungnya saya bawa sepatu ya teman-teman. Terus saya pakein sepatunya dan pakai masker, langsung dikeruput sama diselimutin pakai selimut rumah sakit tadi. Terus datang agen pembakaran ya teman-teman, datang agen pembakaran. Anaknya 2 yang bisa melihat, tapi cuma 5 menit, dikasih masuk 5 menit langsung keluar lagi lihat bapaknya. Dan udah kayak gitu agensi pembakaran itu datang bawa geledek, kalau kita ya apa namanya, bawa geledek mayat itu, keranda, kalau kita ya keranda itu. Terus dikasih selimut kuning, terus dimasukkan plastik putih, diseletinin gitu, langsung dibawa. Terus saya nggak tahu kan, nggak boleh nggak ada yang ngikutin ya teman-teman, langsung dibawa ke pembakaran. Saya terus dibawa pulang sama majikan ya teman-teman. Gitulah cerita saya teman-teman. Sekali lagi ya teman-teman, saya mohon maaf bila di cerita saya ada kata-kata atau bahasa atau sifat perilaku saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sedalam-sedalamnya ya teman-teman. Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa ya teman-teman. Dan sekali lagi saya mohon doanya ya teman-teman, semoga dilancarkan segala urusan saya. Sekali lagi kalau seandainya saya pindah, mudah-mudahan dapat majikan yang baik. Dan seandainya kalau saya masih menetap di sini, bertahan di sini, karena majikan katanya masih mempertahankan saya, kata agensi kemarin. Tapi yang nggak tahu juga, kalau walaupun majikan mempertahankan saya, tapi kalau neneknya nggak mau dijaga, saya takutnya jatuh timbul fitnah. Sebab orang sini kan ya begitulah, kalau sudah nggak mau dijaga, mana apa ya, kalau nggak mau dijaga ya apa boleh buat kan gitu ya teman-teman. Dan saya mau ngelanjutin ini ya teman-teman, mau ngelanjutin lipatin ini. Sekali lagi saya mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar channel Vira Habib semakin maju dan semakin berkenan. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar channel Vira Habib semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya teman-teman, minta doanya ya teman-teman.